Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam seri contoh kasus UML di sini ya. Kita membahas tentang use case di dalam contoh aplikasi photo diary, contoh aplikasinya. Nah, kenapa kita bahas use case demi use case? Sebenarnya bukan tentang use case-nya yang kita tekankan, tapi di dalam masing-masing use case itu ada sesuatu yang unik yang perlu ditekankan. Anda bisa, ini adalah video ketiga ya, Anda bisa lihat dua video sebelumnya. Video yang pertama kita fokusnya adalah tentang dasar-dasar sequence diagram dan juga tentang ini bagaimana merujuk satu sequence diagram dari sequence diagram yang lain. Itu mungkin beberapa materi yang ditekankan di video pertama. Di video yang kedua, yang ditekankan adalah tentang fragmen dan komunikasi antar controller ketika peralihan antar use case. Itu video yang kedua. Lalu di video yang ketiga, kali ini yang akan kita bahas terutama adalah tentang konsistensi. Jadi ketika Anda mendesain sequence use case sebenarnya Anda harus mendesainnya dia itu sebagai satu rangkaian yang nanti kalau dibuat jadi aplikasinya dia membentuk satu aliran yang tidak terputus, kira-kira seperti itu. Jadi konsistensi di situ dibutuhkan. Apalagi setelah Anda menjabarkan use case itu ke dalam sequence diagram, itu akan terlihat di situ. Adakah yang tidak konsisten? Jadi adakah nanti ada alur yang terputus dan lain sebagainya, itu bisa terlihat di situ. Nah, video kali ini penekanannya adalah soal itu. Jadi soal konsistensi, bagaimana Anda melakukan peralihan dari satu use case ke use case yang lain secara konsisten. Nanti supaya alurnya dalam aplikasi itu tidak terputus dari satu interface ke interface yang lain, semua itu ada alurnya gitu, dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, untuk membahas tentang hal itu, kita kali ini akan fokus kepada satu use case di dalam aplikasi Photo Diary, yaitu use case browse Photo Diary. Mari kita saksikan. Oke, use case browse photo diary. Use case browse photo diary itu adalah ekstensi dari use case view random photo diary. Jadi dari view random photo diary ceritanya apabila pengguna menekan salah satu foto diary-nya, bisa fotonya atau teksnya, begitu ya, dia akan lari ke browse photo diary. Bedanya apa browse photo diary dengan view random photo diary? Kalau browse photo diary ini yang ditampilkan bukan foto diary secara acak, tapi satu deretan. Misalnya ditampilkan misalnya 7 gitu ya, atau 9 atau 11 apa. Tapi yang di tengah itu adalah foto diary yang diklik tadi. Gitu. Jadi yang ditampilkan adalah foto diary yang diklik tadi dan beberapa foto diary sebelumnya serta beberapa foto diary sesudahnya. Gitu ya. Jadi ada sederetan foto diary yang ditampilkan, yang di tengah adalah foto diary yang diklik tadi. Kira-kira seperti itu gambaran sederhananya. Nah, browse photo diary ini nanti mempunyai beberapa ekstensi, artinya beberapa use case yang merupakan pengembangan dari browse photo diary, yaitu dari sini bisa menambahkan foto diary baru, add new photo diary, bisa mengedit foto diary, dan bisa juga menghapus foto diary. Ini semua adalah extend. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Gitu ya. Nah, yang perlu jadi catatan di sini adalah add new photo diary di sini sengaja saya buat supaya bisa langsung diakses dari interface awal. Interface awal adalah view random photo diary. Kenapa seperti itu? Ya kalau kita bayangkan, kalau seumpama hanya untuk menambahkan foto diary baru saja, user itu harus berpindah dari satu interface, ini interface pertama, lalu ke interface kedua,
lalu baru bisa nambahkan setelah itu. Jadi harus lewat 2 interface dulu baru bisa nambahkan. Ini aplikasinya akan kurang user friendly, jadi kurang enak, kurang nyaman digunakan. Nah, dari situ ini saya langsung membuat keterhubungan di sini antara view random photo diary dan add new photo diary. Jadi add new photo diary, pengguna bisa menambahkan foto diary langsung satu langkah setelah interface awal. Jadi buka aplikasi, ini interface pertama. Kalau memang user ingin segera menambahkan foto diary baru, dia bisa menekan tombol langsung lari ke sini, ke add new photo diary. Tidak harus lewat browse photo diary dulu. Nah, itu kita juga perlu diperhatikan ya soal desain interface-nya lari kemana, seperti itu. Nah, ini juga saya buat di sini. Kalau Anda perhatikan, ini jadi add new photo diary ini awalnya adalah menggunakan kamera. Jadi yang tampil pertama kali ketika user menekan tombol tambahkan foto diary baru, baik dari browse foto diary maupun dari view random photo diary ya. Itu kalau user menekan tombol tambahkan foto diary baru gitu, add new. Itu ada tombol add new misalnya. Baik di sini maupun di sini. Itu yang tampil adalah interface kamera untuk mengambil foto. Tapi user bisa juga menggunakan foto yang sudah pernah dia ambil sebelumnya, misalnya dengan menggunakan aplikasi lain, kamera biasa dia pernah foto-foto, lalu kemudian sekarang ingin nyimpen diary-nya, jadi nanti tinggal nambahkan teks gitu saja ya. Nah, itu bisa pakai use case yang lain. Jadi dari ini interface yang kamera, nanti dia bisa memilih foto yang sudah ada, tidak menggunakan kamera itu untuk menangkap foto baru, untuk mengambil foto baru gitu ya. Jadi menggunakan foto yang sudah ada. Ini saya pisahkan jadi use case yang lain. Nah, jadi kalau Anda bayangkan di sini, ini kan alurnya enak. Itu yang perlu diperhatikan. Ini perlu sejak Anda mendesain use case itu perlu dibayangkan hal-hal seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian melangkah ke browse photo diary, setelah ini kita akan melihat tentang sequence diagram untuk browse photo diary. Nah, dari view random photo diary ke browse photo diary, gitu ya alurnya ya, dari view random photo diary ke browse photo diary, itu yang perlu kita perhatikan dulu. Perpindahan ini bagaimana caranya? Oke, kita flashback dulu view random photo diary. Sequence diagramnya seperti apa? Browse photo diary, browse foto dari view random photo diary, oke. Nah, kita sudah bahas sequence diagram ini di video yang pertama, gitu ya, tentang contoh kasus ini. Contoh kasus sequence diagram. Nah, di sequence diagram tentang view random photo diary ini, kita sudah melihat bahwa titik akhir sequence diagram ini ada di boundary. Di video yang kedua, kita sudah bahas bahwa perpindahan antar use case pada pola ECB, Entity Control Boundary, perpindahan antar use case itu dijembatani dengan komunikasi antar controller. Nah, ini Anda perlu pikirkan, titik akhirnya ada di boundary, tapi kalau mau pindah, ini tadi kita ceritanya kan akan pindah dari view random photo diary ke browse photo diary. Nah, kalau mau pindah ke browse photo diary, tapi titik akhirnya sekarang ada di boundary, bagaimana caranya? Padahal harus lewat controller. Nah, di sini saya membuat satu diagram sequence perantara, gitu ya. Saya beri nama seperti ini.
go to browse photo diary from view random photo diary. Nah, ini ya. Ini semacam diagram sequence perantara. Isinya hanya seperti ini. Jadi di sini ini maksudnya adalah aktor ya. Ketika aktor menekan image atau teks dari sebuah foto diary di view random photo diary boundary. Nah, ini kan cocok dengan sebelumnya. Tadi di diagram sebelumnya, di diagram view random photo diary, titik akhirnya ada di boundary. Boundary-nya sedang ditampilkan. Maka hal logis yang terjadi setelah itu, kemungkinan terdekatnya adalah user melakukan sesuatu pada interface itu. Nah, contohnya di sini adalah user menekan image atau foto, atau yang ditekan bisa juga teksnya dari sebuah foto diary yang ditampilkan di interface ini, view random photo diary boundary. Nah, dari sini tadi sudah kita bahas bahwa ketika user menekan foto atau teks dari sebuah foto diary boundary, nanti akan lari ke use case lain, yaitu browse photo diary. Nah, berpindah ke use case browse photo diary, padahal sekarang ada di boundary. Bagaimana caranya? Lewati controllernya dulu. Kembali ke controller boundary tersebut. Kita sudah bahas di video-video sebelumnya, gitu ya, di video yang kedua kalau nggak salah. Itu kita sudah bahas bahwa boundary atau interface itu hanya terhubung dengan satu controller. Jadi di sini view random photo diary boundary ini punya controllernya sendiri. Tidak ada dua controller untuk satu boundary. Contohnya di sini controllernya adalah view random photo diary controller. Melewati itu baru nanti bisa ke use case selanjutnya, yaitu yang akan kita tuju adalah browse photo diary. Itu use case-nya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, setelah tadi ditekan teksnya, foto atau teksnya, maka foto diary boundary di sini langsung bisa melihat foto atau teks yang dipilih itu yang mana. Nah, itu yang mana itu kita perlu memberikan identitas artinya. Nah, data tentang foto diary itu kalau di kelas diagram, oke ya. Foto diary di sini Anda bisa lihat, ini adalah struktur data foto diary. Saya sudah membuatnya di kelas diagram. Isinya sederhana. Pada dasarnya isinya adalah lokasi dari fotonya. Kenapa hanya lokasinya? Biasanya kalau untuk data foto, fotonya sendiri disimpan di storage, misalnya hard disk seperti itu, seperti biasa. Tapi yang disimpan di dalam database itu hanya lokasinya saja. Biasanya seperti itu. Oke, jadi yang kita simpan adalah lokasi fotonya itu. Kemudian ada teks diary-nya itu sendiri. Dan yang terakhir ada ini foto diary ID. Ini adalah identitas untuk foto diary tersebut. Nah, Anda yang sudah belajar database, ini adalah suatu hal yang biasa gitu ya. Setiap satu data penting di database biasanya diberi ID tertentu. Kita tambahkan kolom ID misalnya kalau di dalam database. Sama di sini foto diary diberi foto diary ID. Itu jadi, nah foto diary ID inilah yang menjadi identitas dari foto diary yang ditekan oleh user tadi. Jadi kembali ke diagram yang tadi ya, sequence diagram tadi. Nah, ketika user menekan foto atau teks dari sebuah foto diary, ini interface-nya, boundary di sini akan bisa mendeteksi, oh foto diary yang diklik itu foto diary-nya ini. Foto diary ID tertentu gitu ya. Nah,
Kemudian foto diary ID itu akan disampaikan ke foto diary controller ini, view random photo diary controller. Disampaikan lewat apa? Ya paling mudah sekali lagi lewat pemanggilan fungsi. Dibuatlah fungsi di dalam kelas view random photo diary controller ini dengan parameter photo diary ID. Nah, setelah controller ini menerima, maka tugas boundary di sini view random photo diary boundary ini sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena ini kan agendanya akan berpindah ke use case lain. Di use case lain mungkin nanti akan menampilkan interface-nya sendiri. Jadi di sini interface ini sudah tidak terpakai lagi. Oke, lalu dihancurkan. Oke. Lalu sudah dihancurkan, langkah berikutnya adalah controller di sini controllernya sudah memegang photo diary ID. Nah, ini photo diary ID ini yang lalu akan dikirimkan ke sequence diagram selanjutnya. Sequence diagram browse photo diaries around photo diary ID. Sequence diagram ini adalah penjabaran dari use case browse photo diary. Ya. Jadi di sini adalah ini kan bagian dari use case dua kelas ini, view random photo diary boundary dan view random photo diary controller. Ini adalah bagian dari use case view random photo diary. Dan ini adalah sequence diagram yang mewakili browse photo diary. Kalau kita kembali ke use case diagramnya, yang diwakili adalah ini, dua ini, view random photo diary dan browse photo diary. Sekarang yang akan kita kejar adalah perpindahan dari sini ke sini. Itu ya. Nah, lalu bagaimana berpindahnya dari controller ini ke sequence diagram itu? Ya, dengan pemanggilan fungsi tadi tidak lupa menyertakan photo diary ID yang sudah diterima dari boundary-nya. Dilemparkan ke sequence diagram yang dituju dengan melewati sebuah fungsi sebagai parameternya gitu ya. Photo diary-nya dilempar sebagai parameter. Oke. Nah, kemudian kita perlu membuka ini browse photo diaries around photo diary ID. Oke. Nah, ini dia. Nah, hanya seperti ini. Sequence diagram dari browse photo diaries around photo diary ID. Kenapa namanya seperti ini? Ya, karena kita ingin menampilkan sederetan foto diary, tapi pusatnya ada di foto diary dengan ID tertentu. Gitu. Jadi misalnya kita tampilkan sekali lagi, mungkin kita tampilkan 5 atau 7 gitu ya. Yang ada di tengah adalah foto diary dengan foto diary ID yang kita inginkan. Nah, ini adalah foto diary ID yang dikirimkan oleh tadi ya, view random photo diary controller. Setelah dikirimkan lewat fungsi ini diterima oleh browse photo diary controller. Fungsi ini milik siapa? Ya tentu saja milik ini. Milik browse photo diary controller. Oke. Lalu setelah itu controller ini akan melakukan proses. Nah, ini sekali lagi komunikasi atau perpindahan antara use case satu ke use case yang lain ini adalah komunikasi antar controller. Tadi perpindahan dari use case view random photo diary, use case view random photo diary berpindah ke use case browse photo diary itu lewat komunikasi controller ke controller ini ya. Nah, setelah itu controller ini bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keperluan, gitu, sesuai dengan goal use case-nya. Nah, di sini browse photo diary itu goal akhirnya adalah menampilkan sederetan foto dengan berpusat pada foto diary ID tertentu.
Nah, itu tentu saja artinya perlu ngambil ulang data. Ngambil ulang data dari mana? Dari entity. Nah, ini adalah entity yang digunakan di beberapa use case di dalam aplikasi ini ya, di dalam beberapa sequence diagram. Ini entity yang tugasnya menyimpan, mengelola data tentang foto diary. Nah, di sini kita buat saja fungsi untuk mengambil sederetan foto diary dengan berpusat pada foto diary ID tertentu. Ya, tinggal dibuat saja fungsinya. Sini ada parameternya foto diary ID gitu ya, supaya tahu pusatnya ada di mana. Kemudian fungsi tersebut akan mengembalikan sekelompok foto diary. Di sini terlihat ada kurung siku, ini artinya array, gitu ya, collection, kumpulan. Nah, Anda bisa mendefinisikan ini seperti biasa di kelas diagram, gitu ya. Anda mungkin bisa melihat video-video sebelumnya bagaimana cara membuatnya. Gitu. Nah, karena ini ada return value-nya, foto diary, array of photo diary, ini tentu saja perlu ada reply message, ada return-nya. Nah, ini artinya foto diary entity mengembalikan kumpulan foto diary tadi ya ke browse foto diary controller. Kemudian foto diary controller ini akan menampilkan di layar pengguna. Bagaimana caranya? Dengan melakukan instansiasi boundary dulu. Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa asumsi kita di aplikasi foto diary ini adalah controller sudah siap digunakan, entity sudah siap digunakan, tidak perlu diinstansiasi. Tapi boundary harus diinstansiasi dulu, jadi objeknya belum ada. Nah, di sini controller membuat objek boundary-nya dulu. Setelah dibuat, data foto diary tadi dikirimkan ke boundary tersebut lewat fungsi show ini tadi. Jadi dengan fungsi ini untuk apa? Fungsi ini adalah intinya memerintahkan foto diary browse foto diary boundary ini untuk menampilkan dirinya di layar pengguna gitu ya. Menampilkan dirinya disertai data yang ditampilkan juga adalah ini tadi array of photo diary. Di sini kita sebut itu array itu sebagai photo diaries. Itu adalah perpindahan dari satu use case ke use case yang lain. Nah, jadi kita perlu perhatikan titik akhirnya terakhir ada di mana. Kalau tadi titik akhirnya adalah di boundary di use case yang sebelumnya. Nah, ini juga sama. Ini sekarang kita titik akhirnya ada di boundary di use case ini, di use case browse photo diary. Nanti kalau dari sini ingin pindah ke use case yang lain, itu sama juga. Mulai dari sini, dari boundary, kembali ke controllernya, karena boundary tidak boleh terhubung ke tempat lain kecuali ke controllernya saja. Gitu ya. Lalu dari controllernya baru bisa mengalir ke use case yang lain, ke controller yang lain. Seperti itu. Nah, itu ada kasus-kasus yang lain, mungkin Anda bisa pelajari sendiri di sini. Misalnya contohnya tadi dari, kita kembali ke use case diagram. Dari browse photo diary ke add new photo diary, misalnya contohnya di situ. Itu ada use case diagram gini ya. Go to add new photo diary. Nah, ini karena dari ke add new photo diary ini bisa diakses dari dua tempat. Nah, jadi perpindahan sini saya gambarkan perpindahan itu dalam dua sequence diagram. Ini ada dua. Go to add new photo diary yang atas from view random photo diary, sementara yang bawah from browse photo diary. Jadi yang satu from
ini dari from view random photo diary, yang satu lagi from browse photo diary. Semuanya sama menuju ke add new photo diary. Ini ya. Go to add new photo diary. Nah, itu bisa dilihat di situ dari browse photo diary misalnya. Dari browse photo diary bagaimana perpindahannya? Ya sama seperti tadi. Karena terakhir ada di boundary, ketika ditekan misalnya pengguna menekan tombol add new photo diary gitu ya, ada tombol itu, dari boundary mengalir ke controller, baru mengalir ke sequence diagram yang dituju. Ini ada sequence diagram add new photo diary. Nah, gitu ya. Ini ada add new photo diary. Oke. Tidak semua use case di aplikasi saya jabarkan ke dalam sequence diagramnya, tidak semua. Tapi saya rasa ini beberapa sequence diagram ini ada 7 ya. Ada 7 sequence diagram ini sudah sangat cukup bagi Anda untuk mempelajari tentang sequence diagram, membuat sequence diagram yang baik. Gitu ya. Jadi Anda bisa mulai membuat desain aplikasi Anda dengan baik dan benar menggunakan pola ECB, Entity Control Boundary, dengan prinsip-prinsip desain yang baik dan benar. Seperti itu. Oke, kita sudah bahas tentang masalah konsistensi. Jadi bagaimana satu use case itu kita perhatikan titik akhirnya ada di mana. Maka kita ketika ingin memulai use case yang lain, misalnya ingin berpindah ke use case yang lain atau melakukan sesuatu, apapun itu, kita harus mulai dari titik akhir tadi, kita harus perhatikan. Gitu ya. Jadi jangan setelah misalnya tadi kita bahas, kita berakhir di boundary, berakhir di interface. Tahu-tahu nanti di sequence diagram yang lain lompat ke controller misalnya. Ini enggak logis. Bagaimana dari interface tadi tahu-tahu lompat ke controller gitu, kecuali memang ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Tapi pada umumnya kalau kondisi yang biasa seharusnya tidak seperti itu gitu. Jadi ini kita belajar dasar ya, dasar. Jadi kita perhatikan tentang konsistensi. Oke, dengan demikian berakhir sudah seri contoh sequence diagram dan class diagram untuk UML gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Anda bisa mulai mendesain aplikasi yang baik dan benar. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.